ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para bapak dan ibu yang sangat saya banggakan, mudah-mudahan di subuh yang penuh berkah ini kita semua diberikan hirsun ya, semangat untuk terus mengkaji, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, kemudian mentadaburi isi kandungan Al-Quran, juga Al-Hadis ya. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menafsirkan Quran Surah Al-Jumu'ah. Quran Surah Al-Jumu'ah ya, itu masuk ke juz 28. Bahwa kata Jumu'ah bisa dibaca dengan dua cara ya. Yang pertama itu mendomahkan huruf mim, Al-Jumu'ah. Nah, kita sering mendengarkan kata-kata Al-Jumu'ah. Atau juga ada yang membacanya itu dengan mimnya disukunkan ya, Al-Jumu'ah. Nah, itu cara membacanya. Kenapa dinamai Al-Jumu'ah? Alasannya adalah lijtima'in nas, karena manusia berkumpul. Kan jamaah itu mengumpulkan ya. Al-Jumu'ah dinamai Al-Jumu'ah karena lijtima'in nas, karena manusia berkumpul untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kenapa surah ini ya dinamakan surah Al-Jumu'ah? Karena dalam surat ini ada kan dalilnya ya tentang sholat Jumat, dan para ulama fikih pun membahas ya tentang sholat Jumat dan dalam tafsir surah Jumu'ah ini. Surah Al-Jumu'ah ini termasuk Madaniyah, artinya surat yang turun setelah Nabi hijrah. Ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada segelintir ulama yang menyebutkan termasuk Makkiyah gitu. Tetapi kalau dilihat dari nuansanya ini Madaniyah. Misalnya ketika Rasulullah berkhutbah ya sholat Jum'ah. Kan sholat Jum'ah itu tidak pernah Rasulullah lakukan di Mekah, syariatnya ada di Madinah. Kemudian juga dalam buktinya ya bahwa ini termasuk Madaniyah, bahwa misalnya sebagian orang itu pergi meninggalkan Rasul ya ketika Rasulullah sedang khutbah. Nah, ini kan menceritakan orang-orang munafik yang mana mereka itu belum ada kan orang munafik ketika di Mekah. Nah, baru muncul istilah orang munafik itu di kota Madinah. Misalnya ditegaskan dalam sebuah riwayat ya, kunna julusan, kami itu sedang duduk-duduk indan nabiyyi, bersama Nabi, hina nuzilat suratul Jumu'ah, ketika turun kepada Nabi surah Al-Jumu'ah. Nah, ini hadisnya dari Abi Hurairah ya. Jadi Abu Hurairah memberikan kesaksian bahwa kunna julusan indan Nabi, kami itu sedang duduk bersama Rasulullah, hina nuzilat suratul Jumu'ah, ketika turun surah Al-Jumu'ah. Kan kita tahu bahwa Abu Hurairah itu perawi hadis yang beliau itu tidak masuk Islam kecuali setelah Nabi hijrah. Kita tahu bahwa Abu Hurairah itu bergabung bersama Nabi setelah perang Khaybar ya, atau sekitar tahun 7 Hijriah. Jadi ini menunjukkan bahwa semakin yakin Quran surah Al-Jumu'ah itu memang Madaniyah. Kita sering menafsirkan ya, yang sebelumnya saya juz amma mungkin hampir berapa persennya gitu ya, walaupun selintas-selintas udah banyak yang ditafsirkan.
kalau dilihat itu kan, kalau surah Makkiyah itu audiensnya itu orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Nuansa surah Makkiyah itu biasanya iman kepada hari akhirat. Misalkan kemarin saya menafsirkan surah An-Nazi'at misalnya, nuansanya itu biasanya berkaitan dengan iman kepada hari akhir, iman kepada Al-Qur'an, iman kepada Rasulullah. Tapi kalau surah Madaniyah biasanya audiensnya itu para sahabat. Sehingga biasanya nuansanya itu berkaitan dengan fikih, hukum gitu ya. Nah, dalam surah Al-Jumu'ah ini sangat terlihat. Nah, kita berbicara tentang hari Jumat adalah hari yang spesial ya untuk umat Islam. Hari ini disebut Al-Aidul Usbu'i, yaitu hari raya Al-Aid, hari raya Al-Usbu'i, mingguan gitu ya. Hari raya mingguan. Kita tahu bahwa umat Islam itu kan punya 2 hari raya yang tahunannya itu ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan dipertegas hari raya mingguan itu adalah hari Jumat. Di sini ada hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu, khairu yaumin, hari yang terbaik, tola'at alaihi syamsu, di mana matahari terbit pada hari itu, yaumul jumu'ah, adalah hari Jum'ah. Kenapa hari terbaik? Di antaranya di sini fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari itu Nabi Adam masuk surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah. Dan hari kiamat tidak akan terjadi illa fi yaumil jumu'ah, kecuali pada hari Jumat. Nah, ini subhanallah keistimewaan hari Jumat. Bahkan dalam hadis yang lain gitu ya, di sini disampaikan nahnul akhirun. Kita adalah umat terakhir, ini umat Nabi Muhammad ya. Nahnul akhirun. Kita itu adalah umat terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Namun akan pertama gitu ya pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu mayyadkhulul jannah. Dan kitalah kata Rasulullah, kitalah yang pertama kali akan masuk surga. Baida annahum utul kitab bin qablina, walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita gitu ya. Wa utinahu mim ba'dihim, dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka, kata Rasulullah. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih, fahadanallah, maka Allah memberikan petunjuk, limakhtalafu fihi, memberikan petunjuk kebenaran ya dari apa yang diperselisihkan. Fahadza yaumuhumul ladzi ikhtalafu fih. Nah, inilah hari gitu ya. Fahadza yaumuhumul ladzi ikhtalafu fih. Inilah hari mereka yang mereka berselisih tentang itu. Hadanallahu lahu. Allah telah tunjukkan kepada kita qala, yaitu yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Fal yaumulana, maka hari Jumat adalah hari kita. Nih kata Rasulullah, harinya umat Islam. Wa ghadan lil yahud. Adapun untuk Sabtunya ya, untuk besok harinya orang-orang Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara. Dan setelah lusanya adalah harinya orang-orang Nasrani, hari Minggu. Nah, demikianlah muqaddimah Quran surah Al-Jumu'ah, bahwa intinya dulu ya, hari Jumat adalah hari raya kita umat Islam, tidak sama dengan hari raya umat lain. Umat Muslim harus bangga ya memiliki hari raya.
walaupun ada bukan hanya hura-hura, ada ibadahnya ya. Kalau Idul Fitri kan dibuka dengan sholat, Idul Adha juga dibuka dengan sholat. Nah, Jumat juga ada sholat Jumat gitu. Jadi hari raya bukan untuk hanya bersenang-senang yang tidak terkontrol untuk ingat Allah gitu ya. Tetapi hari raya di sini ya kita bersenang-senang, tetapi tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak sekali ya ibadah-ibadah seperti sedekah juga kan pahalanya berlipat di hari Jumat. Kemudian banyak sunah-sunah yang harus dilakukan, memotong kuku, misalkan memotong itu rambut kemaluan dan sebagainya gitu ya. Banyak hal-hal yang disunahkan di hari Jumat. Mungkin hari ini hanya ayat pertama saja ya. Mohon maaf kalau terlalu kepanjangan ini pendahuluannya. Kita tafsirkan dulu satu ayat saja. Yusabbihulillah. Yusabbihulillah ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu senantiasa bertasbih lillah. Kenapa saya menggunakan senantiasa? Karena menggunakan fi'il mudhari ya. Yusabbihu lillah. Senantiasa bertasbih kepada Allah. Ma fis samawat. Apa yang ada di langit. Wa ma fil ard. Dan apa yang ada di bumi. Al-Malik. Allah yang maha raja, merajai. Al-Quddus, Allah yang maha suci. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Nah, di sini ada yusabbihu ya. Bahwa dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari itu yang menunjukkan sedang atau akan. Jadi senantiasa gitu ya. Nah, surah ini diawali dengan kata yang mengandung makna tasbih. Dalam Al-Qur'an dinamakan ketika surah tersebut diawali dengan yusabbihu atau sabbaha atau subhana atau sabbihis misalnya, dinamakan dengan surah Al-Musabbihat. Al-Musabbihat dalam Al-Qur'an itu ada 5 ya. Ada yang dibukanya dengan fi'il madhi. Misalnya dalam surah Al-Hadid, sabbahalillah, Al-Hasyr ya, sabbahalillah. As-Saff juga sabbaha. Tapi ada juga dalam surah Al-Jumu'ah dan At-Taghabun diawalinya dengan yusabbihu. Ada juga 2 surat lain yang mirip musabbihat ya. Misalnya dalam surah Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Pakai subhana. Kemudian juga dalam Quran surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini seperti itu. Nah, fi'il mudhari. Nah, kita udah belajar bahasa Arab setiap Jumat Sabtu ya. Maknanya itu adalah berkesinambungan. Jadi, yusabbihu lillah di sini, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Maknanya adalah sedang bertasbih kepada Allah. Sedang bertasbih kepada Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah, semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, di sini disampaikan dalam Quran surah Al-Isra, tusabbihu lahu as-samawatu sab'u. Langit yang 7 bertasbih, wal ard dan bumi, wa man fihinna dan semua yang ada di dalam bumi itu tusabbihu bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memuji Allah. Walakin la tafqahun. Tapi kamu tidak paham, tidak mengerti tasbihahum, tasbih mereka. Ini kata Allah ya kepada kita sebagai manusia. Lihat gitu ya, yang itu saja tasbih. La tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian nggak paham, nggak ngerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafuro. Sesungguhnya Allah maha penyantun, maha ghafur, maha pengampun. Jadi ini sama Allah dibandingkan. Tuh cina tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. As-samawatu sab'u. Langit yang 7 gitu ya. Kemarin kita udah membahas di langit itu penuh malaikat yang bersujud ya pada Allah. Wal ard juga bumi. Waman fihinna. Semua yang ada di dalam bumi itu bertasbih pada Allah.
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada yang lain gitu ya, binatang, tumbuhan, melainkan bertasbih memuji Allah. La tafqahuna tasbihahum. Walaupun kamu nggak paham, nggak ngerti tasbih mereka gitu. Innahu kana haliman ghafura. Nah, jadi tasbih itu gimana maksudnya? Jadi bertasbih itu seperti apa gitu ya? Mohon maaf ini agak kepanjangan, ini tanggung ya ayat pertama. At-tasbih artinya itu at-tanzih, mensucikan Allah. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa at-tasbih itu artinya al-ibad, yaitu menjauhkan Allah dari semua yang buruk. Jadi at-tasbih itu secara bahasa kan at-tanzih, mensucikan Allah, dan sebagian ulama menyebutkan at-tasbih itu al-ibad, menjauhkan Allah dari semua yang buruk. Semua yang buruk sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya. Misalnya ada orang musyrik dari kalangan Nasrani misalnya mengatakan Allah itu punya anak laki-laki yaitu Nabi Isa, dan Nabi Isa misalkan itu kita harus mensucikan bahwa kenapa kita harus bertasbih karena banyak yang musyrik gitu ya. Contohnya tadi dari kalangan non-muslim misalnya dari kalangan Nasrani menyebutkan bahwa Allah memiliki anak laki-laki yaitu Nabi Isa, dan keyakinan Yahudi gitu ya, Allah memiliki anak laki-laki yang bernama Uzair, dan keyakinan orang-orang musyrik juga, musyrik Makkah itu bahwa mereka meyakini Allah, tetapi mereka pun meyakini bahwa Allah itu memiliki anak perempuan. Malaikat itu dianggapnya anak perempuan Allah, atau sesembahan mereka seperti Lata, Uzza, Manat itu adalah putri-putri Allah gitu. Bahwasanya mereka menyebutkan Allah itu istirahat pada hari Sabtu gitu ya, sebagaimana yang tercantum dalam kitab sucinya bahwa Allah menyesal, Allah sedih misalkan. Ini tidak semua yang dikatakan ini tidak pantas bagi Allah. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk mentasbih Allah dari berbagai hal yang merupakan celaan bagi Allah, cercaan dan kekurangan bagi Allah. Karena Allah itu kan maha sempurna dalam segala hal. Al-Malikul Quddus. Al-Malik, Allah itu maha merajai gitu ya. Kita harus mensucikan dari kekurangan. Allah itu kita harus yakin Al-Malik, Allah maha raja. Al-Quddus, Allah itu maha suci. Al-Aziz, Allah maha perkasa. Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Nah, ini ada sifat-sifat Allah yang memiliki makna yang indah ya. Al-Malik, sang raja, sang penguasa yang menguasai alam semesta. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mah, segala kenikmatan, lak untukmu, wal mulka la syarikalak, dan kerajaan itu hanya milikmu, tiada sekutu gitu ya. Nah, nanti di hari kiamat Allah akan bertanya, Ana al-Malik, akulah raja. Aina mulukul ard, di mana raja-raja dunia? Nah, semua raja di dunia tidak berdaya, tidak memiliki kekuasaan, kata Allah. Limanil mulk al yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Ingat kalian manusia gitu ya yang menjadi raja-raja itu nggak ada apa-apanya. Limanil mulk al yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar, milik Allah yang maha esa, al qahar yang maha mengalahkan. Nah, terakhir di sini al Quddus yang maha suci, bahwa sama ya, Al-Aziz maha perkasa, Al-Hakim itu Dzul Hikmah yang memiliki hikmah, karena setiap yang Allah kerjakan, kenapa Allah memiliki Al-Hakim, Al-Hakim gitu ya, Dzul Hikmah, bahwa Allah itu memiliki hikmah. Setiap yang Allah kerjakan pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Takdir seburuk apapun itu ada hikmah besar di dalamnya. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan Allah menciptakan iblis pun ada hikmahnya. Kalau penciptaan iblis ada hikmahnya, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Jadi Al-Hakim di sini adalah seperti itu. Kita kadang ketika ada takdir buruk itu ya suka itu gitu, tapi padahal ada hikmahnya, ada hikmah besar di balik itu semua gitu. Kemudian makna Al-Hakim yang kedua adalah Dzul Hukmi. Allah yang memiliki hukum. Allah lah yang memiliki hukum, dan hanya hukum Allah lah yang berlaku di alam semesta ini. Ada hukum kauni, ada hukum syar'i.
Nah, selanjutnya setelah Allah memuji dirinya di awal Quran surah Al-Jumu'ah, selanjutnya besok akan kita lanjutkan bahwa Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada orang Arab, nikmat yang Allah berikan kepada orang A'jam, non-Arab, yaitu diutusnya Rasulullah yang mulia. Nah, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf apabila kepanjangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi khairan jazak kepada Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan tafsir dari surat Al-Jumu'ah atau Al-Jum'ah yang telah panjang lebar tadi dijelaskan. Semoga bisa menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Berhubung waktu, Bapak, Ibu, dan para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya banyak salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silahkan Bunda Fenty, Bunda Yeti mungkin mau menutup. Ya, terima kasih. Izin menutup ruangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.